Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Menteri Tenagakerjaan resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah terbaru mengenai kenaikan upah di Indonesia. Dalam aturan yang diterbitkan tersebut, kenaikan terjadi pada nilai alfa dengan rentang 0,5 sampai 0,9, menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dalam keterangan persnya, Menaker Yasirli menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha. Ia menjelaskan perubahan dalam peraturan pemerintah yang baru terdapat perluasan rentang indeks tertentu atau nilai alfa. Yang sebelumnya, nilai alfa berada di rentang 0,1 hingga 0,3. Kini Presiden menetapkan kenaikan menjadi 0,5 hingga 0,9. Lebih lanjut, Menaker Yasirli menyebut rentang nilai alfa ini memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menentukan angka yang lebih adil, sesuai dengan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, menggembirakan ya bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh. Alfa sampai 0,9. Yang secara definisi dulu kita pahami bahwa alfa itu adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Dan dulu itu teman-teman bisa bayangkan 0,1 sampai 0,3. Ya, sekarang 0,5 sampai 0,9. Ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden, dan tentu nanti dalam pelaksanaannya kita harus ya bekerja sama dengan pemerintah daerah, memonitor bersama-sama sehingga harapan kita peningkatan kesejahteraan buruh dan industrinya tetap ya bisa berkembang, itu menjadi kenyataan. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo khawatir penetapan rumus upah minimum provinsi UMP 2026 dalam peraturan pemerintah terbaru yang sudah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan masalah baru. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam. Selamat pagi, Pak Bob. Selamat pagi. Iya Pak Bob, dengan formula baru ini yaitu inflasi ditambah dengan pertumbuhan kali alfa, kemudian juga angka indeksnya mencapai 0,9. Seperti apa pandangan dari para pengusaha ini Pak Bob? Yang pertama, kita menghormati ya keputusan Presiden yang sudah diambil. Bagaimanapun juga upah minimum ini domainnya pemerintah. Kita dari APindo memberikan masukan melalui Dewan Pengupahan Nasional kepada pemerintah mengenai rumusan yang digunakan. Sebenarnya kan ada dua. Yang pertama inflasi, yang tujuannya adalah mengembalikan daya beli buruh yang tergerus karena kenaikan harga barang. Dan yang kedua adalah alfa. Alfa itu untuk elevated ya, untuk peningkatan kualitas hidup dari pekerja. Nah sebenarnya di dalam sistem pengupahan kita itu ekosistemnya tidak hanya upah minimum. Ya, di luar upah minimum sebenarnya kita masih ada lagi upah bipartit dan struktur skala upah. Jadi keliru ya kalau mengidentifikasikan kesejahteraan buruh dengan kenaikan upah minimum. Tujuan upah minimum sebenarnya adalah agar semua perusahaan itu mampu melaksanakan dan membayarkan upah sesuai dengan kondisi perusahaan, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi dalam situasi yang ekonomi yang tertekan, kemudian juga kita bisa lihat pertumbuhan di beberapa sektor itu negatif, elevated ini bisa menjadi kontraproduktif yang berakhir dengan efisiensi, pengurangan tenaga kerja, dan kenaikan harga barang. Sebenarnya dengan kenaikan yang 0,1, 0,3 seperti yang diusulkan APindo, harapan kita sektor formal itu bisa tumbuh, perlindungan itu lebih baik. Tapi untuk daerah-daerah yang memang upah minimumnya masih di bawah KHL, kita buka ruang untuk sampai 0,5. Sebenarnya yang disampaikan APindo itu demikian. Kalau ada perusahaan dan serikat sepakat untuk memberikan di atas itu, silahkan dilakukan secara bipartit dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Menurut kita itu fair enough ya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kita nggak anti kenaikan ya, tapi bisa disalurkan secara proporsional berdasarkan ekosistem pengupahan yang benar ya. Jadi nggak semua itu yang namanya kesejahteraan dilimpahkan ke upah minimum. Nggak ada pekerja itu yang sejahtera karena upah minimum. Itu jaring pengaman. Sejahtera melalui upah bipartit ya, disesuaikan kondisi perusahaan masing-masing.
Baik, nah Pak Bob, kalau dari perkiraan angka pertumbuhan ekonomi dari Bank Dunia kan memang 5,2% di tahun depan, sedangkan Menteri Keuangan kita ini positif atau optimis akan 6% di tahun depan. Jika memang optimis sampai ke angka segitu, Pak Bob, apakah memang masih tepat dengan hitungan UMP tahun ini, tahun 2026 dengan perhitungan pemerintah saat ini? Bisa dibayangkan kalau misalnya ekonomi kita tumbuh 6% atau 8% ya, itu minimal tambahannya 4% ya. Dan yang maksimal itu pertambahannya bisa sampai 7%. Nah, kalau 5 tahun atau 4 tahun berturut-turut ini berlangsung, ini seperti kenaikan upah otomatis ya, seperti eskalator ya. Nah, sedangkan di dunia usaha itu nggak bisa. Peningkatan upah itu harus disesuaikan dengan skill, kemudian juga kompetensi. Tapi kenaikan upah yang sifatnya otomatis itu mengikuti inflasi. Ya, kalau misalnya kita mengadakan pengupahan seperti metode kenaikan otomatis, ini dunia usaha ini pasti akan loss competitiveness ya, karena orang ya tinggal tunggu aja, toh otomatis upahnya akan naik gitu loh. Jadi bisa dibayangkan dalam 4 tahun atau 5 tahun upah akan otomatis naik sampai 35-40% ya. Saya rasa di negara mana yang ada sistem pengupahan seperti ini. Kemudian juga harus jadi catatan bahwa di kita ini yang negara yang upahnya kenaikannya tertinggi di ASEAN, tapi produktivitasnya justru terbalik gitu loh. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Apindo tidak menolak kenaikan upah, tetapi ini dilaksanakan secara bipartit di masing-masing perusahaan. Kalau perusahaannya mampu, jangankan 10%, 15%, 20% juga silahkan. Tapi disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Karena di situ ada serikat pekerja dan ada manajemen. Mereka lah yang paling tahu situasi kondisi perusahaan. Yang kita tolak, yang kita sesalkan adalah kenaikan yang sifatnya cross the board. Semua harus naik. Padahal kondisi perusahaan kan berbeda-beda. Sektor-sektor juga berbeda-beda situasinya. Tidak bisa kita samakan satu sama lain. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang pertumbuhannya itu luar biasa seperti Maluku Utara ya, pertumbuhan ekonomi 39%. Terus kalau kita kaliin alfa mau naik berapa di Maluku ya, Maluku Utara. Padahal yang menjadi prime mover kenaikan pertumbuhan ekonomi di Maluku itu tambang. Tapi di wilayah itu ada kan sektor-sektor usaha yang non tambang seperti pengolahan ikan, kemudian pengolahan makanan dan lain sebagainya yang nggak tumbuh seperti tambang. Nah ini bagaimana penerapan rumusannya? Nah jadi sekali lagi saya ingin menghimbau ya, karena ini sudah ditetapkan Presiden, bagaimanapun juga kita harus laksanakan. Pemerintah daerah, gubernur itu agar wise ya menetapkan alfanya, melihat situasi dan kondisi di masing-masing wilayahnya, bagaimana tingkat penganggurannya, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, pencari kerjanya, kemudian juga angka PHK. Ini harus dicermati betul-betul. Ada daerah yang upah minimumnya paling tinggi, tapi penganggurannya juga paling tinggi. Nah ini juga ironis kan situasi yang seperti ini yang terjadi. Nah ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita bersama. Baik, jadi diharapkan adanya kajian lebih dalam lagi ya Pak Bob untuk pertimbangan dari rumus UMP ini. Kita akan nantikan bersama dari pemerintah pusat. Terima kasih Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam sudah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis. Selamat kembali beraktivitas Pak Bob. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.